Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru sayangi, mari kita bahas bersama-sama LKS Akidah Akhlak sebagaimana yang telah kalian kerjakan tadi, yaitu pada halaman 9, halaman 10, 11, 12 sampai halaman 13 sebagai pendalaman materi untuk kalian. Dan silakan kalian buka kembali LKS-nya, kemudian kita akan bahas bersama-sama sehingga kalian dapat mengetahui mana hasil pekerjaan kalian yang benar dan mana hasil pekerjaan kalian yang kurang benar atau salah atau belum diisi. Nanti yang salah bisa diperbaiki, yang belum diisi ya diisi, dan yang kalau belum lengkap nanti dilengkapi untuk mempermudah kalian ketika nanti mengerjakan tugas ujian dari madrasah. Nah, anak-anakku kelas 6, mari kita mulai buka LKS-nya halaman 9. Nah, mari kita mulai pembahasan soal LKS Akidah Akhlak halaman 9. Nomor 1, apakah yang kamu ketahui tentang kalimat istighfar? Kalimat istighfar adalah kalimat thayyibah yang diucapkan sebagai ungkapan penyesalan atas dosa yang telah dilakukan dan juga sebagai permintaan permohonan maaf atas dosa-dosa yang dilakukan. Nomor 2, tulislah salah satu kalimat istighfar dan artinya. Astaghfirullahaladzim, artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Nomor 3, sebutkan waktu yang tepat mengucapkan kalimat istighfar. Kapan saja kalimat istighfar yang tepat kita ucapkan? Ketika kita bertobat, ketika kita melakukan perbuatan dosa, maka jangan tunggu-tunggu waktu lagi, segeralah bertobat dengan membaca istighfar. Dan bahkan setiap kali selesai sholat, maka kita hendaknya untuk membaca istighfar, karena setiap manusia setiap harinya tidak akan pernah lepas dari dosa. Nomor 4, apa saja manfaat jika kita terbiasa melafalkan kalimat istighfar? Maka tentunya ketika kita membaca istighfar, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah, kita diberikan ketenangan oleh Allah, dan kita akan terhindar dari dosa yang sama. Nomor 5, jelaskan akibat jika kita enggan beristighfar kepada Allah, maka dosanya akan bertambah, dosanya akan bertumpuk dan menjadi dosa besar. Kemudian selanjutnya soal pilihan ganda tetap pada halaman 9. Nomor 1, peringatan untuk kembali ke jalan yang hak atau yang benar ditunjukkan kepada kaum mu'allaf. Kemudian nomor 2, bertaubat dari kesalahan yang sudah terlanjur dikerjakan dapat dilakukan dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim. 3 berikut ini yang bukan merupakan persyaratan bertaubat adalah D, mengulang jika ada kesempatan. Nomor 4, tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, setiap manusia tidak luput dari berbuat salah. Nomor 5, secara bahasa selanjutnya. Nomor 5, secara bahasa tobat artinya kembali kepada titik-titik.
Jawabannya adalah D, yaitu kembali kepada kebenaran. Kemudian nomor 6, syarat yang harus dipenuhi supaya Allah menerima taubat kita adalah, jawabannya adalah B, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Kemudian nomor 7, taubat yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh ampunan dari Allah disebut dengan taubat ... Jawabannya adalah C, yaitu nasuha. Nomor 8, ayat Al-Quran yang menyatakan keutamaan taubat terdapat dalam B. Surat An-Nisa ayat 30. 9. Seorang mukmin yang sudah bertaubat namun ia mengulangi lagi kesalahannya, maka akan ... Jawabannya adalah dimaafkan Allah. Lafal yang tepat untuk melengkapi arti ayat bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Meninggalkan sesuatu yang mengandung dosa dengan penuh penyesalan dan tidak mengulangi lagi disebut B. Taubat. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mau menyadari dosa-dosanya dan segera, jawabannya adalah istighfar. Lafal astaghfirullah merupakan kalimat yang, jawabannya adalah C, harus diucapkan ketika seorang melakukan dosa. 14. Melakukan sesuatu yang dilarang agama atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh agama merupakan pengertian dari B. Dosa. 15. Taubat hanya ditujukan untuk mengharapkan ridho dari Allah. 16. Ketika melakukan kesalahan kepada orang lain, maka syarat bertaubat yang utama adalah C. Meminta maaf. Nomor 17. Cara bertaubat ketika kita lupa menepati janji kepada teman adalah A. Meminta maaf kepada teman. Nomor 18. Bertaubat dari sikap kekafiran dapat dilakukan dengan cara B. Memohon ampun kepada Allah. Tanda-tanda orang bertaubat dengan hati yang tulus adalah D. Berusaha memperbaiki diri. 20. Kesalahan kepada Allah dapat berwujud dengan perbuatan sebagai berikut, yaitu C. Makan makanan haram. Nomor 21. Sadar, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi merupakan salah satu syarat taubat. Jawabannya adalah D. Nomor 22. Ketika kita lupa mengerjakan sholat, maka istighfar sebagai bentuk bertaubat ditujukan kepada D. Allah. Nomor 23. Berikut ini yang bukan termasuk fadilah lafal istighfar adalah A. Jiwa merasa cemas. Tindakan yang sebaiknya dikerjakan setelah bertaubat adalah A. Tidak mengulangi perbuatan yang salah. Nomor 25, seorang mukmin yang selalu bertaubat akan memperoleh B. Kemudahan. 26, seorang mukmin yang akan bertaubat harus ... Jawabannya adalah C. Menyesali kesalahan yang sudah terlanjur dikerjakan. Kemudian nomor 27, perbuatan dosa yang disebabkan melanggar aturan-aturan agama berarti berhubungan dengan Allah. Berikut ini nomor 28 yang termasuk hikmah istighfar kecuali melemahkan keimanan. Nomor 29, bertaubat atas kesalahan kepada Allah dapat dilakukan dengan cara, jawabannya yaitu D. Menyesal dan memperbanyak istighfar dan berbuat banyak kebaikan. 30, hubungan yang
menyangkut hak-hak orang lain. Disebut juga C. Hablum minan nas. Kemudian yang nomor 1, isan singkat ya. Nomor 1, taubat yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh ampunan Allah disebut taubatan nasuha. Kemudian nomor 2, mengucapkan kalimat istighfar ditunjukkan untuk mengharapkan ridho Allah. Selanjutnya nomor 3, lafal astagfirullah berkaitan erat dalam perilaku pengakuan dosa. Nomor 4, lafal astagfirullahaladzim memiliki arti aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Nomor 5, orang yang bertobat karena kekafiran harus membaca istighfar. Salah satu dosa besar kepada orang tua adalah bersikap tidak sopan. Nomor 7, setiap manusia tidak dapat terhindar dari perbuatan dosa. Nomor 8, setiap taubat manusia akan diterima oleh Allah sebelum ajal ditenggorokan. Nomor 9, hukum bertaubat adalah wajib. Nomor 10, istighfar berbunyi Astaghfirullahaladzim. Kemudian nomor 1, jelaskan tujuan seorang muslim membaca kalimat istighfar. Jawabannya adalah mendapat ridho Allah, yaitu diampuni dosanya. Kemudian sebutkan 3 keutamaan membaca kalimat istighfar. Jawabannya diampuni dosanya, terhindar dari dosa yang sama, dan mendapatkan ketenangan hati. Nomor 3, tuliskan kalimat istighfar beserta artinya. Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Apa ini maksud dengan taubatan nasuha? Yaitu taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sebutkan 3 contoh dosa kepada Allah: tidak sholat, minum minuman keras, dan menyekutukan Allah. Kemudian selanjutnya nomor 1, mengapa manusia diperintahkan untuk bertaubat? Karena manusia tidak akan pernah lepas dari dosa. Nomor 2, sebutkan 3 syarat taubat supaya diterima Allah segera menghentikan perbuatan dosa. Kemudian menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nomor 3, bagaimana cara bertobat jika berbuat salah terhadap orang lain, meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Nomor 4, kapankah kita sebaiknya mengucapkan kalimat istighfar? Sebutkan ketika melakukan dosa dan setiap selesai sholat maktubah, atau juga dibaca ketika kita terkejut atau melihat perbuatan atau kejadian yang tidak baik. Nomor 5, tulislah salah satu dalil yang memerintahkan untuk beristighfar, yaitu surat At-Tahrim ayat 8, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian pengayaan. 1, melihat kecelakaan lalu lintas, innalillah. Mendapat hadiah dari orang tua, membaca alhamdulillah. Nomor 3, melihat keindahan alam di pantai, yaitu subhanallah. Mendengar suara petir yang sangat keras, innalillah, atau istighfar astaghfirullahaladzim. Nomor 5, memulai suatu pekerjaan dengan bismillah. Nomor 6, berbuat janji dengan teman, yaitu insyaallah. Nah, anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru banggakan, alhamdulillah kita sudah membahas soal akidah akhlak dari halaman 9 sampai halaman 13 di buku LKS ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, yang kita pelajari dalam pembahasan soal ini menjadi ilmu yang nafi dan barokah, dan tentunya sebagai penambahan materi dan persiapan untuk menghadapi ujian nanti. Dan Pak Guru akhiri pada pembahasan soal kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.